Monggo Mas Toto. Nih. Ye, Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga enggak lu sedoyo Mbak Yukamas yang nampak sehat ceria. Malam ini kita berjumpa lagi di salah satu kegiatan Indonesia Happy Living yang Indonesia Happy Living selenggarakan. Biasanya kita lakukan member gathering, berbagi cerita, berbagi pengalaman di antara para member Indonesia Happy Living, dan juga ada Zoominar yang diselenggarakan oleh Indonesia Happy Living dengan mengambil subjek-subjek, topik-topik yang sangat diperlukan oleh para anggota Indonesia Happy Living, yang bukan hanya lansia terutama, namun juga banyak anak-anak muda yang berkenan ikut bergabung. Dan senang sekali bahwa kami masih bisa diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan ini, walaupun dengan kemampuan teknologi yang pas-pasan gitu ya. Tapi ini semua tidak lain berkat izin Allah melalui Mas Dodi dan Mbak Septi yang membuat kita semua jadi bisa sering bertemu di Zoom. Dan tadi saya sampaikan pada waktu sebelum ada sedikit technical problem. Malam ini kita akan bicara tentang love and leads. Cinta dan membimbing. Barangkali nanti saya pengen tahu motivasi dan latar belakang Mas Dodi dan Mbak Septi mengambil judul ini, karena ini sangat dalam artinya. Tidak sesederhana tulisan katanya, tapi makna di dalamnya itu dalam. Bagaimana satu couple yang berangkat dari latar belakang yang totally different gitu ya, disatukan dalam satu wadah dan berjalan beriringan dengan masing-masing membangun happiness-nya. Ini nggak mudah loh. Karena banyak sesepuh-sesepuh saya dulu bilang, jadikan keluargamu keluarga yang sakinah mawadah warohmah gitu ya. Kurang lebih kan, kamu harus saling percaya. Kamu harus saling mencintai. Komunikasimu mesti bagus. Saling tahulah satu sama lain yang suka nggak suka apa gitu. Katanya gitu ya. Nah ini nanti Mas Hari ini boleh juga nih sumber cerita juga untuk bisa berbagi. Ada Mbak Heri, ada Mbak Titi, mungkin bisa juga berbagi cerita. Ini semua udah punya pengalaman karena sudah apa ya? Wah udah panjang sekali dibikin ketikan gitu, mungkin 5 halaman eksemplar itu ya. Apa 5 halaman A4 gitu lebih gitu ya. Baik, supaya nggak membuang waktu karena kita sudah sempat kehilangan waktu sebentar tadi waktu kita harus ganti link. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau nanti kagungan pertanyaan ingin mendalami pengalamannya Mbak Septi dan Mas Dodi, jangan sungkan-sungkan ya, ini sedulur DWKB gitu ya. Teman-teman semua. Jadi kita pengen tetap guyup dan saling memberi manfaat satu sama lain. Dan sekarang, kecuali Mbak Titi ada pengumuman buat teman-teman? Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung malam ini ke Indonesia Happy Living, kita coba skip dari kata-kata panggilan Bapak dan Ibu ya. Kita ganti semuanya dengan Mbak dan Mas. Biar lebih akrab gitu. Saya persilakan Mbak Titi, monggo. Sebelum kita serahkan ke Mas Dodi dan Mbak Septi. Iya, baik Mas Toto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, malam ini kita menyelenggarakan lagi member gathering online. Selain member gathering online, kita juga sesekali mengadakan member gathering offline. Beberapa kali dilakukan di beberapa tempat dengan topik-topik yang sekiranya bermanfaat buat kita semua. Hari ini kita akan menampilkan Mas Dodi dan Mbak Septi yang amat sangat saya kenal, banyak sekali menginspirasi kita semua gitu ya. Dan kalau kita lihat tulisan-tulisannya di Indonesia Happy Living sangat menarik dan perjalanannya panjang, inilah yang ingin kita dengarkan malam ini.
Di kegiatan member gathering offline, kita akan berbicara hal-hal lain yang berbeda. Misalnya waktu itu kita bicara mengenai bagaimana kita melihat peluang properti, bagaimana kita bicara mengenai soal warisan, kemudian bahkan kita juga jalan-jalan. Waktu itu dipandu oleh Mas Toto untuk kita jalan-jalan off-road. Nah, hal-hal yang semacam itu di member gathering. Ada yang lainnya adalah Zoominar. Zoominar kita menampilkan topik-topik yang juga berkenaan dengan kebutuhan kita semua. Beberapa waktu yang lalu kita menampilkan bagaimana kita hidup slow living. Kemudian kita juga bicara mengenai diabetes dan sesaat nanti kita sedang menyiapkan Zoominar untuk berbicara mengenai rumah besar yang membahagiakan untuk lansia. Hal-hal yang seperti itu yang kita senantiasa coba selenggarakan dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, saya rasa itu aja pengantar saya dan saya serahkan kepada Mas Dodi dan Dek Septi, adik-adik saya ini. Silahkan berbagi cerita-cerita menariknya dan nanti boleh beberapa kawan kalau ingin bertanya atau bahkan juga berbagi pengalaman. Silakan Dek Dodi dan Dek Septi. Matur nuwun Mbak Titi, terima kasih Mas dan Mbak semuanya, Mas Toto, Mbak Heru, Mas Hari, Mbak Heri, Mas Hari, dan teman-teman dari ekosistem Ibu Pembaharu, terima kasih sudah hadir ya untuk rame-rame kita di sini ngobrol bareng. Kemudian Mbak Sri Kudus, Mbak Tita matur nuwun, ya Mbak Ririn juga hadir nih. Ada lagi Bu Asri Memening Tias, ini adalah cucu dari Ibu R.A. Kartini gitu ya. Wow. Sugeng dalu nggih. Matur nuwun sudah hadir bersama. Nah, di sini saya dan Mas Dodi akan berbagi cerita yang mungkin kalau urusan pernikahan lebih jago, lebih senior dari mas-mas dan mbak-mbak yang sudah ada di member Indonesia Happy Living. Di sini adalah sekedar berbagi untuk menjembatani berbagai macam tantangan yang ada dari generasi sebelum saya dan generasi sesudah saya gitu ya. Jadi ini untuk apa namanya, kita akan sama-sama dongeng gitu ya, sama-sama dongeng, dan silahkan nanti untuk teman-teman Mas Mbak semuanya dan teman-teman yang sudah hadir di sini kalau ingin langsung bertanya, kemudian langsung kita akan berbagi cerita juga saya persilahkan ya. Saya izin untuk share terlebih dahulu materi saya. Ya, pertama saya dan Mas Dodi akan berbagi, jadi saya akan memaparkan terlebih dahulu, kemudian nanti kalau ada pertanyaan gantian Mas Dodi yang menjawab, gitu ya, Mas Dodi yang menjawab, itu tugasnya. Gambar pembagian tugas yang bagus sekali. Ini bukan gambar kami Mbak Titi, ini gambar diperankan oleh model. Oh iya. Ya, percaya. Modelnya luwih ganteng karo wong sing asli ya. Betul Mas, iya. Jadi kalau kemarin saya kirim gambar ini, Mbak Titi langsung memberikan komentar bahwa mesra itu ternyata tidak harus rangkul-rangkulan gitu ya. Mesra itu bisa ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran itu saling memunggungi gitu ya. Saling memunggungi. Ini mungkin adalah gambaran kami berdua gitu ya. Gambaran kami berdua di mana kami perjalanan kami dimulai ini dia. Tanggal 28 Oktober 1995. Jadi kami memulai Sumpah Pemuda di antara kami berdua, gitu ya. Sumpah Pemuda di antara kami berdua, dan ini love lead kata Mas Toto, kita sudah menceritakan tentang love lead, ya. Jadi sebenarnya inti dari love lead itu jangan sampai menyesal gitu aja gitu. Intinya adalah itu, nanti endingnya adalah seperti itu yang akan kita bagikan ceritanya. Karena proses ketika kami bertemu seperti ini pun, ini juga proses yang kalau orang bilang mixed congolism, ini luar biasa yang kami alami, karena yang pertama adalah dari background saya adalah perempuan yang dilahirkan oleh seorang ibu tunggal. Jadi bapak saya meninggal di usia saya 8 tahun, kemudian saya melihat sosok seorang perempuan yang sukses itu adalah perempuan yang berada di ranah publik, berkarir, memiliki gaji, kemudian aktif di organisasi,
aktif di organisasi masyarakat, aktif di mana-mana, itu saya melihat sosok ibu saya. Nah, ketika saya waktu itu sudah lulus kuliah, kemudian mendapatkan SK Pegawai Negeri, datanglah Mas Dodi ini membawa proposal ijabsah, gitu ya, membawa proposal ijabsah. Nah, ketika datang melamar ke ibu saya, kemudian menyampaikan satu hal, bahwa aku kelak ingin anakku dididik oleh ibunya, bukan oleh orang lain meskipun itu nenek dan kakeknya sendiri. Kira-kira kamu sanggup atau tidak? Kalau kamu sanggup berarti kamu memang calon istriku, kalau tidak berarti memang bukan. Nah, ini kesannya kan banyak banget yang antre gitu ya Mbak ya, gitu ya. Banyak banget nih yang antre. Kok bisa menyatakan kalau iya itu berarti calon istriku, kalau enggak berarti bukan gitu, bukan calon Iya. istriku, pede banget gitu kan. PD habis, PD Iya, habis. kepedean, menurut saya itu kepedean. Terus kemudian Oh, ketika saya berani tanya, ya? iya, ketika saya tanya, saya harus menjawab berapa hari lagi gitu ya. Saya harus menjawab berapa hari lagi. Mas Dodi ini adalah seorang pramuka sejati, sehingga beliau memberikan waktu kepada saya adalah hitungan yang kelima, gitu. Hitungan yang kelima. Jadi kalau nanti 1, 2, 3, 4, 5 kok enggak ya sudah berarti enggak gitu. Padahal saya deg-degan juga gitu kan. Nah akhirnya hitungan yang keempat saya mengatakan, iya, insya Allah, Bismillah, ayo gitu. Ibu saya yang tanya, emang nggak ada laki-laki lain yang nanti mengizinkanmu untuk beraktivitas di ranah publik seperti ibu? Kalau kondisinya nanti sama kayak ibu gimana? Anak-anak masih kecil-kecil, bapak udah meninggal gitu kan. Ibu tuh sudah khawatir banget tentang yang namanya perempuan yang mandiri gitu. Itu kekhawatiran ibu. Di mana saya perempuan, anak perempuan, kemudian melepaskan SK Pegawai Negerinya, dan akhirnya menikah bersama dengan Mas Dodi dengan status ibu rumah tangga. Nah, itu dilema awal yang ada di sana. Nah, ternyata kami adalah dua orang yang berbeda. Orang yang berbeda, benar-benar dua orang yang berbeda. Jadi kalau di bahasa Jawa itu bumi langit tumbuh oleh tutup gitu ya gitu. Jadi benar-benar berbeda, bukan sama gitu ya. Dari contoh aja, contoh kecil aja ketika makan misalkan. Mas Dodi itu kalau makan table manner banget gitu kan. Table manner banget gitu. Harus ada piring, sendok dan sebagainya itu lengkap dan duduk di meja makan, makannya rapi gitu. Sedangkan saya ini anak kolong. Anak kolong itu kalau makan tuh asik dengan tangan gitu kan. Dengan tangan, jadi kaget kita. Oh Mas Dodi nggak bisa ya makan pakai sendok, makan pakai tangan ya. Saya ini kiku kalau makan pakai sendok gitu kan. Waduh, ini dua hal yang berbeda gitu. Kemudian makanannya juga berbeda lagi gitu ya. Mas Dodi itu clean. Makannya itu serba clean gitu. Saya itu ada pete, iya, jengkol, iya, gitu kan. Itu serba saya makan semuanya. Itu kan kayak, waduh, lah bumi dan langit banget ya. Kemudian dari beraktivitas. Dari beraktivitas saya ini adalah tipe yang activator. Pokoknya jalan dulu gitu, jalan dulu aja. Mikirnya nanti, jalan dulu aja mikirnya nanti. Nah, beliau ini adalah pemikir sejati gitu, merencanakan dulu semuanya. Harus direncanakan kemudian berjalan. Nah, itu ada dua hal yang berbeda lagi ya gitu kan. Akhirnya kami menyadari bahwa kami ini adalah dua orang yang berbeda dipertemukan. Kami memiliki referensi frame of reference-nya berbeda, bacaannya berbeda, pengalamannya berbeda, kemudian frame of experience-nya juga berbeda. Jadi pengalaman dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, meskipun kami sama-sama tentara, dari keluarga tentara. Tapi punya pengalaman yang berbeda semuanya. Sekolah di tempat yang berbeda, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Nah ini akhirnya kami menyadari bahwa karena kami berbeda, maka kami bersama gitu. Sehingga tidak akan mempermasalahkan perbedaan gitu ya. Nah, akhirnya muncullah 3 anak kami gitu. Yang pertama ini adalah Enes, ini yang paling kanan. Kemudian yang kedua adalah Ara dan yang paling kecil adalah Elan. Karena kami meyakini bahwa kami ini adalah 2 orang yang berbeda, sehingga kami membesarkan mereka juga meyakini bahwa mereka ini adalah anak-anak yang unik. Meskipun berasal dari satu pabrik,
tapi mereka berkembang dengan cara mereka sendiri-sendiri. Sehingga kami mengizinkan mereka untuk memulai apa yang ingin mereka lakukan. Kemudian ide mereka apa, dari sisi mereka ingin diperlakukan seperti apa, ini kami mulai mendengarkan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu sangat berbeda semuanya. Maka akhirnya sekarang ada 5 orang yang berbeda di rumah kami, gitu kan. 5 orang yang berbeda di rumah kami, yang menjadi sarana proses yang sangat menarik, sehingga kami menyiapkan bersama-sama bahwa rumah Mbak Wit, rumah itu adalah pendidikan untuk manusia merdeka dan memerdekakan. Jadi Pak Dodi akhirnya berproses untuk menjadikan rumah ini adalah sebuah studi center, di mana beliau sudah memiliki rencana gede banget yang namanya adalah SAM, itu adalah Sekolah Anak Merdeka. Dimulai dari siapa? Dimulai dari dalam keluarganya. Maka kenapa beliau ini mencari pasangannya itu harus yang tepat, gitu ya. Harus yang tepat, karena tidak akan muncul nih rencana beliau nantinya ketika memiliki pasangan yang tidak tepat. Nah, manusia merdeka menurut Pak Dodi adalah satu, ciri-cirinya adalah orang yang punya percaya diri. Jadi punya jati diri, punya percaya diri. Yang kedua adalah mandiri, tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya bergantung kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga adalah berdaulat penuh atas keputusan yang diambil untuk dirinya. Sehingga orang yang mengambil keputusan untuk dirinya itu akhirnya akan bertanggung jawab atas keputusan itu. Nah, setelah tahapan menjadi orang yang merdeka, istri merdeka, anak merdeka, suami merdeka, maka pasti akan saling memerdekakan. Jadi tidak tidak menindas liang gitu ya, tidak memaksakan kehendaknya gitu. Jadi yang ada adalah merdeka dan memerdekakan. Nah, bagaimana proses merdeka dan memerdekakan gitu. Ini adalah proses yang kami alami, nanti boleh digali langsung dari Pak Dodi. Kalau dulu waktu awal Mbak Titi mungkin sangat paham bahwa di keluarga kami Pak Dodi lah yang menjadi orang yang sangat terlihat dengan sangat kuat gitu, terlihat dengan sangat kuat. Sehingga saya dikenal sebagai istrinya Dodi, anak-anak dikenal sebagai anaknya Dodi gitu ya. Jadi ada istrinya Dodi, anaknya Dodi. Seiring berjalannya waktu ternyata tidak mudah untuk berproses, karena membangun keluarga itu ada naik turunnya. Jadi ketika dulu mulai di PHK, Pak Dodi di PHK, kami krisis ekonomi terjadilah pergulatan-pergulatan yang luar biasa. Lama-kelamaan kami merasakan bahwa ternyata yang namanya kebahagiaan itu bukan urusan uang gitu ya, bukan urusan uang, tapi ketika kita menjadi sebuah tim, saling bisa menguatkan satu sama lain. Sehingga akhirnya Mas Dodi melatih saya, melatih anak-anaknya untuk semua ilmu yang didapatkan Mas Dodi itu semuanya dilatihkan ke saya. Sampai saya bilang, berat banget ya jadi istri ya. Dulu kayaknya kuliah nggak kayak gini amat gitu kan. Tapi beliau menjadi trainer yang sangat bagus di dalam rumah dan akhirnya berproses ketika kami bersama-sama dengan anak-anak, kemudian akhirnya satu persatu dilatih oleh Mas Dodi untuk bicara, dilatih untuk memberikan kartu nama, dilatih untuk menemukan jati dirinya masing-masing. Itu membuat saya yang ibu rumah tangga menjadi pede. Jadi tahap satu orang merdekanya jadi, yaitu percaya diri. Ketika saya percaya diri, dilatih oleh suami yang percaya diri, menghasilkan istri yang percaya diri, istri yang percaya diri menemani tumbuhnya anak-anak menjadi anak-anak yang percaya diri. Jadi disinilah lingkaran-lingkaran orang-orang merdeka terjadi satu persatu gitu. Sehingga yang muncul adalah ketika saya mulai beraktivitas, nama Pak Dodi mulai
turun dari panggung, dikenal sebagai Pak Septi. Dikenal sebagai Pak Septi, dan itu disadari bersama-sama gitu. Setelah saya mulai berada di panggung, kemudian muncullah Enes Ara Elan. Kami berdua melatih Enes Ara Elan untuk bisa menjadi dirinya sendiri, menemukan dirinya sendiri, percaya diri, kemudian menjadi orang yang mandiri dan berdaulat penuh atas pilihan untuk hidupnya. Akhirnya kami turun, sama-sama turun berdua, dikenal sebagai ibunya Ara, bapaknya Ara. Dikenal sebagai ibunya Enes, bapaknya Enes. Kemudian ibunya Elan, bapaknya Elan. Circle-nya sudah mulai berbeda masing-masing. Dan itulah proses pendidikan merdeka dan memerdekakan. Sehingga kami punya tagline yang sekarang dipakai untuk komunitas, yaitu value kita adalah belajar, setelah belajar adalah berkembang, setelah berkembang bisa berkarya, kemudian berbagi dan berdampak. Jadi keinginan kami adalah kehadiran kami ini berdampak bagi diri kami, keluarga kami, dan lingkungan sekitarnya. Dimulai dari proses 5B ini, belajar, berkembang, berkarya, berbagi, dan berdampak. Kemudian akhirnya dari perjalanan-perjalanan yang ada membuat cerita-cerita tentang keluarga kami, cerita-cerita tentang karya kami, itu akhirnya didengar satu persatu. Dan Mas Dodi ini sangat well prepare sekali, merencanakan siapa ini yang akan maju, apa yang akan dibawanya, seksinya ada di mana, berita ini itu adalah beliau semuanya yang merancangnya gitu ya. Jadi nanti detailnya seperti apa sampai akhirnya kami bersama-sama berada dalam media satu persatu. Yang pertama ini adalah tahun 2008, ini adalah saya di majalah Gatra, di mana skenarionya di belakangnya pasti ada beliau. Kemudian setelah tahun 2000, ini awal 2006 saya di majalah Tempo, di tokoh pilihan majalah Tempo waktu itu untuk bisa mengangkat bagaimana seorang ibu rumah tangga dengan jaring matika. Kemudian ini adalah Enes di Jawa Pos ketika punya kampanyekan slogan makan buahnya tanam bijinya. Kemudian ini adalah Ara ketika dengan Mus Project-nya di Kompas ya. Bagaimana dia membuat desa incorporation. Nanti tanyakan ke beliau lagi bagaimana polanya. Kemudian ini adalah Elan ketika punya program So Baik diliput oleh Kompas juga untuk bagaimana sih sekolah school on bambu bike. Jadi sekolah di atas bambu, sepeda bambu gitu ya. Kemudian ini saya dulu di sosok Kompas tentang Jerimatika ya. Kemudian yang terakhir ini adalah Ara di Net-Geo. Jadi sekarang dia menjadi yang Explorer Net-Geo. Kalau teman-teman lihat, tidak ada berita tentang Pak Dodi. Dan inilah keunggulan seorang kepala keluarga kami yang bernama Dodi Marianto. Beliaulah orang di belakang layar dari apa yang ada di tampilan yang ada saat ini di Indonesia. Jadi siapa orang-orang yang menjadikan seperti ini, namanya hanya satu, yaitu Dodi Marianto. Nah, apa saja prosesnya? Ini dia. Ketika kami berdua menghasilkan karya bersama. Itulah legacy yang kami bangun bersama berdua dengan Pak Dodi,
di mana sekarang anak-anaknya banyak banget, tidak hanya anak biologis, tapi adalah anak ideologis, di mana anak karya juga mulai hidup satu persatu, ya. Dan ini membuat kami merasa sampai detik ini tenang sesaat karena sudah punya cucu, gitu ya. Sudah punya cucu, kemudian sudah anak produknya juga sudah beranak pinak, jadi memang kami sudah cucu secara biologis, cucu secara ideologis, ternyata sudah, sehingga kami tagline di Indonesia Happy Living ini sangat kami pakai banget, yaitu berdaya, berguna, dan bahagia. Nah, apa kira-kira yang kami lakukan? Ya, ini dia. Awalnya saya tanya ke AI, gitu kan. Nanti teman-teman bisa belajar AI bareng-bareng ya. Ini saya tanya ke AI, kira-kira masa tua saya itu seperti apa, gitu kan? Masa tua saya itu seperti apa? Kemudian saya ceritakan tentang hobi saya, apa kegiatan saya. AI menjawab dengan sebuah gambar, gitu ya. AI menjawab dengan sebuah gambar. Oh, ternyata saya senang dengan desa, di pedesaan, berdua dengan Pak Dodi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah naik gunung bareng nih. Ada foto AI-nya antara saya dan Pak Dodi. Oh, pecinan soalnya banget ya, gitu ya. Agak nanti bisa muda Muda banget. terus gitu Ya, kan. saya kok Betul. Ini tergantung siapa yang tanya gitu kan. Tergantung siapa yang tanya dia tahu gitu kan. Yang akan dituakan siapa gitu. Ini ada gambaran masa depan ketika AI menggambarkannya gitu ya. Artificial intelligence itu menggambarkannya tentang perjalanan kami gitu, perjalanan kami berdua. Maka akhirnya saya berdua, saya dan Pak Dodi menyatakan jangan sampai kita menyesal. Misalkan ketika kita ingin jalan-jalan berdua, ya ayo jalan-jalan berdua. Jangan sampai nanti ketika salah satu sudah tidak ada, aduh sayang banget ya, kenapa kok enggak sih gitu. Dulu-dulu kok enggak gitu. Itu jangan sampai menyesal seperti itu. Kemudian ketika kami harus merawat orang tua kami, ya harus dirawat. Ayo bareng-bareng yuk semuanya pindah Salatiga. Dulu kami di Depok. Pindah Salatiga, ayo kita rawat bareng-bareng. Jangan sampai nanti menyesal ketika sudah orang tua meninggal, kemudian aduh gimana sih, harusnya kan kayak gini harusnya. Nah, ngerti yo kalau bahasa Jawa. Kemudian harusnya, seharusnya itu kami berusaha untuk tidak ada dalam kamus kehidupan kami. Sehingga kami berusaha apa yang diinginkan, ayo segera dijalankan. Apa yang kira-kira itu membuat kamu bahagia, ayo segera dijalankan. Saling support satu sama lain. Akhirnya bentangan bentangan cerita kami buka bentangan cerita baru ketika akhirnya kami ternyata berdua semakin tua semakin senang eksplorasi gitu ya, semakin senang eksplorasi, dan ini membuat perjalanan sel tubuh saya juga mulai bisa diajak bicara untuk bisa menjadi lebih kuat lagi karena saya meremaja gitu, memasuki usia senja tapi selnya meremaja karena saya dulu jarang banget olahraga, kemudian ya betul Mas, terus lutut saya sakit pengapuran, untuk jalan sakit sekali, untuk naik tangga satu aja tidak bisa. Kalau saya naik ke jalan ke galengan sawah itu ngelesot gitu kan, ngelesot itu ada saya dulu. Kemudian kalau muter lapangan Pancasila di Salatiga itu ada yang namanya lapangan Pancasila, satu kali putaran saya udah muntah gitu. Satu kali putaran saya udah muntah, itu kondisi saya. Bagusnya Mas Dodi adalah menjadi coach yang sangat bagus. Sehingga ketika saya satu putaran muntah, itu Mas Dodi bilang, istirahat, minum, jalan lagi. Istirahat, minum, jalan lagi. Seperti itu terus yang dilakukan, dan akhirnya membuat saya sekarang lututnya menjadi sembuh, kemudian jalan kuat, dan akhirnya membuat perjalanan menjadi asik banget karena Mas Dodi ini ada senang naik gunung tapi istrinya tidak kuat gitu ya. Istrinya tidak kuat. Maka sekarang ketika saya dilatih terus-menerus sejak Covid itu, saya sekarang menjadi ketagihan untuk naik gunung gitu ya. Ketagihan untuk naik gunung, kemudian setiap kali ada konferensi kami berangkat berdua agar pengalamannya dirasakan berdua gitu, karena sudah hidup tinggal berdua saja, anak-anak sudah tidak ada di rumah ya, sehingga akhirnya kami membuat kegiatan-kegiatan yang gimana caranya kita menjadi senang dan bahagia. Ini adalah kursi
yang jangan sampai kita kecewa, gitu. Jangan sampai kita kecewa. Ketika kita hanya sendirian dan hanya mengenang sesuatu yang tidak pernah terjadi. Maka kalau mengenang sesuatu yang sudah pernah terjadi, itu akan menjadi semakin membahagiakan kita. Maka ini adalah perjalanan kami ketika dilakukan berdua, repot-repot berdua, kalau sudah menaklukkan satu gunung, pengen gunung yang lainnya lagi. Dan disinilah kami belajar untuk siapa yang menjadi siapa yang menjadi follower-nya dalam perjalanan tersebut. Ya, ini adalah perpaduan dua kutub yang berbeda juga. Jadi kalau di gunung itu, Mas Dodi nggak suka kalau ada di foto, gitu, nggak ada di foto. Sukanya dari di belakang layar memfoto. Saya seneng banget, gitu kan. Saya seneng banget. Jadi ini perpaduan dua orang yang sangat berbeda, ternyata bisa bersama-sama dalam satu kegiatan, gitu ya, dalam satu kegiatan. Dan bagaimana caranya kami memperpanjang usia kami meskipun nanti kami sudah dipanggil satu persatu. Itu pasti akan terjadi. Maka kami selalu mempersiapkan. Andai kata saya duluan, apa yang harus kita lakukan? Andai kata Mas Dodi duluan, apa yang harus dilakukan? Itu kami sudah perbincangkan terus-menerus setiap saat. Sehingga mudah-mudahan semakin siap. Nah, bagaimana caranya kami memperpanjang usia kami biar menjadi 1000 tahun gitu ya? Yaitu kami menulis buku. Jadi kegiatan kami, aktivitas selama ini adalah jalan-jalan, kemudian menulis buku. Ini ada beberapa buku yang kami kerjakan bersama. Ada Pandu 45, kemudian ada Kaya Gagasan, Kolaborasi untuk Perubahan, dan masih banyak lagi. Nanti saya bisa share buku yang bisa diakses secara gratis semuanya. Dan saat ini Mas Dodi sedang mempersiapkan satu buku lagi tentang Family Strategic Planning. Jadi bagaimana mempersiapkan keluarga itu dengan sangat baik, gitu ya, mempersiapkan keluarga dengan sangat baik. Start to end-nya, dari mulai sampai nanti akhir di usia senjanya itu seperti apa proses. Kemudian, apakah kami masih punya mimpi? Kami berdua masih punya mimpi. Mimpi kami berdua adalah berada di rumah mungil, halamannya luas, kemudian di belah sungai, gitu ya, di belah sungai di tengahnya. Nah, itu adalah mimpi kami bersama, sehingga ketika nanti suatu saat mas-mas dan mbak-mbak melihat kok ada 2 orang di tengah hutan gitu ya, yang udah tua-tua di tengah hutan, itu berarti adalah kami berdua gitu, adalah kami berdua karena ternyata semakin meskipun yang satunya suka sendiri dan satunya suka ramai, ternyata kami punya kesamaan, kami senang dengan alam, kemudian kami senang duduk-duduk nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain, duduk lama sekali di tengah hutan, itu kami seneng. Itu ternyata kesamaan-kesamaan yang kami dapatkan pada saat ini. Maka izinkan kami mengirimkan bagaimana mimpi kami setelah ini. Kami akan dekat dengan alam, berusaha untuk menjadi teman dari alam tersebut, dan secara bertahap proses ini dijalani bersama melangkah selangkah demi selangkah. Demikian Mas dan Mbak semuanya, terima kasih. Ini adalah awalan dari diskusi kita kali ini, dan nanti diskusi akan
dipandu oleh Mas Dodi untuk bisa teman-teman rasa ingin tahunya seperti apa, kemudian mau tanya apapun, monggo silahkan di sisa waktu kita sampai jam 9.30 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanallah, saya jujur aja belangkemen ngelihat paparannya Mbak Septi sama Mas Dodi ini. Appreciate buat the mind behind the screen ya. Itu Baik, Mas. teman-teman sekalian, sebuah pelajaran yang sangat menarik. Jadi walaupun saya ini bedanya cukup jauh secara usia dengan Mas Dodi, Mbak Septi. Tapi saya mendengar cerita itu, saya langsung flashback seolah-olah saya ada pada age itu, gitu loh. Apalagi sama-sama kita senang di alam. Subhanallah, ciptaan Allah membuat kita damai dan bahagia. Monggo, insya Allah teman-teman sekalian yang pengen menggali dan belajar lebih banyak, jangan sungkan-sungkan, angkat tanganmu, sampaikan apa yang ingin diketahui. Saya persilahkan, terima kasih Mas Dodi, Mbak Septi, udah paparannya Sami-sami excellent. Mas. Ya. Tadi Mbak Septi mempersilahkan Mas Dodi, barangkali ada yang mau disampaikan Mas Dodi. Mas Dodi itu isinan, Mbak, isinan. Ayo. Iya, isinan. Jadi selalu kalau Itu nggak hal ditanya baru nggak kalau Mas bicara Dodi loh, Mas. isinan itu hal baru karena sepanjang yang saya tahu tidak pernah isin. Betul kan, Mbak? Itulah yang terjadi, Mbak, sekarang. Ayo monggo Dek Dodi, ayo. Ini ada Mbak Heri, ada Mbak Tita, mana berani saya cerita. Ya sudah, aku nanya Dek Septi 5B tadi apa aja yang biasanya saya tahu tribis. Nah tadi kok 5 apa aja? 5B itu adalah belajar, berkembang, Belajar, Berkaya. belajar, berkembang, berbagi, berkarya dulu. Berkarya dulu. Belajar, berkembang, berkarya. berkarya, terus berbagi, berdampak. Berdampak. Oh, berbagi, berdampak. Yeah. Ya. Nah, berikutnya saya tidak bertanya barangkali untuk mengawali diskusi kita malam ini. Itu ada tadi statement Dek Septi yang amat sangat saya setuju, yaitu jalan-jalan selagi masih berdua. Itu benar banget gitu. Ya, jadi pada saatnya salah satu di antara kita berdua dengan pasangan, kemudian salah satu berpulang, itu tidak ada kursi yang jangan sampai ada kursi yang kecewa. Kursi jangan pernah kecewa tadi ya. Ini saya alami Dek Dodi dan Dek Septi dan mbak-mbak mas-mas yang ada pada malam hari ini gitu ya. Saya dengan suami itu amat sangat senang sekali berjalan-jalan. Bahkan kita waktu itu punya cita-cita gitu ya, sebelum pensiun, insya Allah 5 benua itu kita lampaui gitu. Saking senangnya jalan-jalan kita belum kebayang caranya waktu itu ya, tapi kita punya cita-cita seperti itulah ya. Dan alhamdulillah bersyukur sebelum pensiun memang akhirnya 5 benua terlampaui dan sekarang ini setelah saya ditinggal sendiri, suami berpulang gitu ya. Keinginan saya untuk jalan-jalan boleh dibilang saat ini tidak ada atau belum ada lagi gitu. Karena belum bisa membayangkan pergi tanpa suami karena kemarin-kemarin selalu bersama suami. Tetapi tidak ada kekecewaan karena ketika saya sudah sekarang tidak boleh dibilang tidak punya keinginan untuk jalan-jalan gitu, belum terbayang tadi, itu merasa bahwa toh beberapa tempat sudah pernah saya lewati gitu. Sehingga kalau orang lain bercerita, saya kebayang suasananya. Salah satu contoh adalah beberapa waktu yang lalu Mbak Sri Kudus ini adalah kakak kandung saya, share di grup keluarga mengenai 2 lautan yang satu asin yang satu tawar dan itu tidak terbelah ya, tidak bisa menjadi satu. Nah, itu kemudian saya mengomentari bahwa saya sudah pernah melalui Selat Gibraltar dan memang itulah keagungan Allah yang tidak pernah bisa masuk akal sebagai manusia di mana satu laut tapi airnya tidak bersatu gitu.
Nah, itu kemudian yang juga menurut saya membesarkan hati saya, walaupun sekarang sudah sendiri, tidak punya keinginan jalan-jalan, tapi punya kenangan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Dik Septi tadi dan Dik Dodi dan yang dilakukannya menginspirasi kita semua, dan apa yang saya alami ini juga menjadi bagian dari pengalaman yang saat ini mas-mas dan mbak-mbak yang masih berdua barangkali bisa melakukan hal-hal lain yang bisa menyenangkan berdua selagi masih berdua. Jangan sampai ada kursi atau jangan ada kursi yang pernah kecewa, kata Dik Septi tadi. Gitu ya Dik Septi dan Dik Cik. Dodi ya. Hebat Mbak, sudah mengalami perjalanan panjang ini Mbak Titi. Iya, iya. Dik Septi dan Dik Dodi perjalanannya sangat juga banyak. Satu step berikutnya yang saya sudah ngalamin saat ini adalah salah satu di antara kami sudah berpulang ya. Dan itu mudah-mudahan memberikan kenangan manis selagi kita masih ada berdua. Amin, Gitu. amin, amin. Silakan, monggo atau Dik Dodi ini yang mau berbagi. Monggo, monggo Pak Monggo. Dodi. Ya, monggo silakan Mas-mas, Mbak-mbak kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Nggih, Mas Dodi, izin. suaranya doang sedikit aja, nggak apa-apa. Pengen dengar, iya. karena hanya tulisannya yang bisa dibaca. Suaranya belum pernah dengar. Dan, Malam ini bahagia, saya melihat Mbak dan Mas yang bahagia. dan Monggo. Terima kasih Mbak Restu. Topik member gathering malam ini adalah usulannya Mbak Restu nih. Pengen Iya, dengar betul. ya kan? Pengen dengar Terima Mas Dodi kasih. dan Mbak Septi, jangan cuma tulisannya aja. Ayo Mas Dodi. Iya Mbak Restu, ternyata saya ini sekarang lebih apa ya, lebih fasih untuk menulis daripada bicara. Apalagi di sini ada master trainer Mbak Titi ini ya, nanti malah terus bolak-balik dievaluasi gitu, saya ruwet saya. Enggak lah. Ya. Kami dulu berbagi pengalaman di dalam dunia pelatihan itu dengan Mas Bambang, suami Mbak Heri, lalu juga dengan Mbak Titi, dan sesekali mampir dan dapat jatah makan siang bersama dengan Mbak Tita gitu. Jadi hidup saya ini terjamin. Jadi pernah kita melakukan perjalanan ke Medan dan waktu itu Mbak Tito bersama suami sedang domisili di Medan, ya, Dik Dodi ya. Jadi kita sempat mampir di Mbak Tito, kemudian kita makan siang di Medan, ya seru sekali. Ya. Monggo Mbak Fatha. Silakan. Ya, terima kasih Mas mic-nya. Dodi. Pilih. Nggak apa-apa sebentar. Rupanya Mbak Titi pembagian tugasnya antara Mas Dodi dengan Mbak Septi. Ini yang satu nulis, yang satu ini. Ya bagus banget ya, makasih. Suara Septi itu suara yang audio look gitu. Jadi didengarnya enak. Kalau suara saya itu membuat orang-orang banyak lari, pergi, menghindari nanti malam. Begitulah sutradara. Mari mendekat. Iya, makasih Mas, makasih. Terima Ini kasih. ada Mbak Fat Kauli ini sudah lama nggak terlihat. Aceh. Silakan ini sudah angkat tangan. Terima kasih Mbak Titi. Ya. Panggilnya Bu Septi atau Mbak Septi ya, karena di sini tuh panggilannya beda. Mas Mbak semuanya mumpung Mbak Fatoli, mumpung di sini manggil Mas dan Mbak gitu kan. Biar mudah Mbak Dokter. Ya, terima kasih banyak Mbak Septi, Mas Dodi, kemudian Mas Toto juga. Izin bertanya nih Mbak dan Mas Dodik, jadi kaku ya jasanya. Yang tadi itu fase-fase dipanggil, kalau ini istrinya Pak Dodi, anaknya Pak Dodi, kemudian fasenya ini ada fase-fasenya gitu ya Mbak ya, itu memang sesuai dengan fasenya anak-anak, maksudnya gini, fase pertumbuhan keluarga atau memang sesuai dengan kemampuan keluarga yang muncul gitu Mbak?
Karena kan ada fase-fasenya dipanggil apa tadi Mbak istri Pak Dodi gitu ya. Istrinya Pak Dodi, iya. Pak Dodi, kemudian ada fase ininya anaknya Pak Dodi, kemudian ini Pak Septi gitu ya, Mbak ya. Itu gimana fasenya? Fase gimana tuh, Mbak? Terima kasih. Ya, Kok bisa? Ya, jadi prosesnya sebenarnya proses mengalir gitu ya, proses mengalir ketika kita dari obrolan ke obrolan gitu. Jadi biasanya Mas Dodi ini menyampaikan di meja makan, kita punya meja peradaban. Meja peradaban itu di mana meja makan, tempat untuk makan bersama. Kami selalu menyempatkan waktu anak-anak kecil sampai mereka dewasa sekarang ini adalah untuk makan bareng. Dan setelah makan bareng itu tidak cepat-cepat pergi, gitu. Tidak cepat-cepat pergi. Jadi biasanya piringnya bergantian, kemudian makannya dilama-lamain, gitu untuk ngobrol, gitu, untuk ngobrol. Nah, setiap kali ngobrol itu Mas Dodi selalu menyampaikan apa yang ingin dipelajari, rasa ingin tahunya apa saja. Itu Mas Dodi selalu menanyakan itu. Kemudian ketika sudah anak-anak mulai menanyakan, mulai menjawab, pengen belajar ini, belajar itu, pengen belajar ini, semuanya ditanyakan. Kemudian bagaimana cara kita mencapainya, gitu ya, bagaimana cara mencapainya. Kemudian butuh support apa, gitu, butuh support apa. Nah, dalam perjalanan waktu selama 1 tahun berjalan prosesnya, sehingga akan terlihat nih, oh ini akan. Dan yang punya mata seperti itu adalah Mas Dodi. Ini bisa nih, ini bisa mulai ayo disupport penuh. Yang ini nanti dulu, yang ini ya sekarang. Nah, kemudian semuanya disepakati. Oke, ini contohnya adalah waktu itu ARA. Ini proyeknya ARA kita besarkan bareng. Kemudian kita akan menjadi manajer proyeknya adalah ARA. Semuanya akan menjadi followernya, timnya, support sistemnya. Maka kami punya agenda ritual family meeting. Jadi ada yang namanya family strategic planning. Setahun sekali kami sudah merencanakan ARA pengennya seperti apa, kemudian supportnya seperti apa. Nah, kami semua bergerak gitu. Sehingga akhirnya membuat bahwa si A ketika muncul di koran, itu yang bahagia semuanya. Jadi tidak hanya si A saja, karena ada sutradaranya, ada support sistemnya, ada yang menggerakkannya bersama gitu. Kemudian setelah si A ini sudah muncul di koran, kemudian sudah terkenal, si A ini kembali mendorong adiknya atau kakaknya gitu, atau ibunya atau bapaknya, tapi bapaknya enggak, bapaknya biasanya di belakang layar terus gitu kan. Kemudian disupport terus. Nah, akhirnya kami menjadikan bahwa siapa saja yang akan muncul di permukaan itu adalah hasil kerja kita bersama. Jadi tidak bisa dipastikan nanti ARA dulu, Elan dulu, Enes dulu, atau Septi dulu. Enggak. Itu akan seiring berjalannya waktu siapa yang mau belajar duluan gitu ya. Maka tadi kalau sudah belajar harus berkembang. Kalau berkembang maka berkarya. Nah, kalau sudah sampai titik karya inilah, nah mulai kita dorong bersama untuk karyamu harus jadi gitu. Harus jadi. Ditanya Pak Dodi biasanya menanyakan mau level apa? Level kecamatan, kelurahan, nasional atau internasional? Kalau levelnya nasional berarti ini yang akan kita lakukan. Kalau levelnya internasional berarti ini yang akan kita lakukan. Nah, itu semuanya dirembuk bareng di meja peradaban kami itu. Begitu Mbak Fahmi. Tambahan Pak Dodi? Natural, organik. Kami tidak ingin mengkarbit sesuatu atau memaksakan kematangan untuk bertumbuh sesuatu. Kalau saya melihat sebenarnya Indonesia Happy Living ini berada pada track yang sangat tepat saat ini. Karena dunia SDG-nya itu juga tentang lifelong longevity. New longevity. Ini terkait dengan masalah bagaimana menjadikan setiap para senior ini menjadi berdaya, berguna, dan bahagia. On track.
Itu. Jadi sudah sangat menarik dalam hal ini. Nanti kita jika sering ngobrol seperti ini akan ketemu kliknya untuk mendapatkan titik ledaknya. Nah, yang kami lakukan demikian saja. Banyak ngobrolnya itu sehingga forum meja makan itu sesuatu yang tidak ingin kami lewatkan untuk bisa menemukan titik ledak dan proses untuk mencapainya. Begitu Mbak Khaldi. Iya, izin pertama nih Mbak sama Mas. Saya kemarin itu pernah ini ya ada lomba perpustakaan apa ya literasi keluarga. Jadi bagaimana membuat keluarga itu cinta literasi. Jadi tapi yang saya munculkan adalah nama anak saya gitu ya. Nama anak saya, alhamdulillah juara 1 gitu. Jadi diundang di acara kabupaten gitu ya. Jadi yang saya munculkan itu adalah nama anak saya gitu. Tapi ketika anaknya diundang, otomatis ibunya kan juga diundang gitu ya, Mas ya, sama Mbak. Apakah itu juga termasuk yang seperti Mas sama Mbak lakukan atau itu bukan gitu? Karena itu memang proyek keluarga gitu. Apakah itu bisa termasuk seperti Mas sama Mbak sampaikan tadi atau bukan gitu? Mau konfirmasi gitu. Iya, bukan. Kalau kami bukan seperti itu. Jadi kami memang benar-benar itu, jadi proyek-proyek anak-anak itu jadi lama gitu. Jadi bukan hal yang instan ikut lomba A, lomba B, lomba C gitu. Kami tidak mengambil jenis yang seperti itu. Jadi kami mengambil jenisnya adalah ketika ini memang tumbuh gitu, tumbuh inside out gitu ya, tumbuh dari dalam diri anak merasakan jatuh bangunnya kayak Ara itu ketika menjalankan project membuat perusahaan satu desa itu 4 tahun, prosesnya adalah 4 tahun. 4 tahun jungkir balik, 4 tahun nangis, 4 tahun gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi. Tapi kami menemaninya dalam satu tim terus. Gitu. Menemaninya dalam satu tim dan tidak mengambil alih bahwa oh ya udah sekarang ibu aja yang maju. Sekarang kakakmu aja yang maju, itu enggak. Tapi kami terus ayo Ra, kamu bisa Ra, terus gitu kan. Sampai akhirnya Ara menjadi kuat gitu. Menjadi kuat dan menjadikannya, oh ya aku tahu pola pikir membangun proyek itu seperti apa. Pola pikir sudah jatuh, kemudian cara bangunnya kembali itu seperti apa. Dan itu ternyata menjadikan bukan hanya sekedar apresiasi penghargaan dari koran, kemudian dari waktu itu Pak Jokowi juga gitu ya. Bukan hanya itu, tapi ternyata ini juga menjadikan dia bisa melanjutkan proyeknya ketika dewasa sekarang gitu. Jadi dasarnya itu ada gitu. Jadi memang kami tidak mengambil lomba-lomba pendek gitu, kami tidak akan mengambil, tapi kami mengambil kehidupan gitu, dalam kehidupannya. Bahwa kamu perlu banget ini untuk kehidupanmu, prosesnya seperti apa, itu cara kami. Tapi bisa jadi cara Mbak Fatri bekerja gitu nanti. Karena ini tidak bisa seragam gitu kan, tidak bisa seragam. Ya cara kami modelnya adalah seperti itu. Ya. Monggo Mas Toto. Ya, silahkan Mas Toto. Terima kasih Mas Dodi, Mbak Septi. Jujur kalau di awal saya bilang belangkemannya nambah. Tapi satu poin tadi yang saya belajar, karena tadinya kan kita mengenal 3B ya. Ya. Berdaya, berguna, bahagia. Sekarang kita tambah 5B lagi. Belajar, berkembang, berkarya, berbagi, berdampak. Saya jadi teringat pada waktu saya masih Makaryo dulu. Kalau kita memberikan pelatihan itu kita sebut dengan star power. Itu kita punya 5 power dalam diri kita. Salah satunya itu power of repeating. Jadi di dalam belajar itu, kalau dalam dunia pribadi saya, belajar itu never-ending process. Kita belajar dari kecil, dari sejak kita mulai belajar merangkak gitu ya, sampai nanti kita dipanggil pulang, proses belajar akan selalu ada di sana. Itu menurut pribadi saya begitu. Dan belajar tidak harus selalu dari orang yang lebih sepuh, lebih tua, yang mungkin orang bilang pengalamannya lebih banyak.
Tapi belajar bisa dari manapun, dari siapapun, yang kalau menurut kita dia punya value yang saya nggak punya, saya harus belajar dari dia. Nah ini yang menurut saya poin pelajaran baru juga. Iya. Jadi satu poin yang tadi Mas Dodi dan Mbak Septi ceritakan, dalam kesepakatan membangun dua kutub yang berbeda menjadi satu arah menuju titik tujuan itu adalah jangan ada penyesalan. Itu padahal itu manusiawi ya, Iya. kata banyak orang. Iya. Tapi memanage untuk tidak ada penyesalan itu satu perjuangan berat dan saya rasa harus bisa berhasil karena itu kunci kekokohan dalam satu rumah tangga. Kalau di dalam satu rumah tangga sudah dipenuhi dengan rasa sesal, yang ada bukan surga tapi neraka. Betul. Betul ya? Iya. Jadi apapun adanya, ya itulah yang dipilihkan oleh Allah. Kita harus tetap terima. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, kita mencoba adjust diri kita. Menyesal udah nggak ada gunanya, toh? Betul. Iya. Nah, itu yang akan membuat ya kita harus selalu bikin happy. Happy-nya seperti apa sepanjang masih dalam koridor-koridor yang benar. Insya Allah itu kebahagiaan yang bukan kebahagiaan semu. Terus, Mas. Betul ya? Terus. Iya. Kata kedua yang saya suka dari pemaparan Mbak Septi dan Mas Dodi, natural. Biarkan tumbuh apa adanya. Kita menjadi satu stimulan di sekitarnya untuk mendorong anak itu maju dengan kreativitasnya sendiri. Kalau tadi istilahnya Mas Dodi muncul, saya nggak mau ngarbit gitu ya. Karena apa yang dikarbitkan oleh orang tua barangkali bukan yang diinginkan oleh si anak. Betul. Iya. Tapi kalau kita melihat ada yang muncul dari sisi anak-anak kita, oh dia maunya itu, kita hanya bisa dorong. Bahwa didorong atau mau atau tidak, berhasil atau tidak, ya jadi diseneni terus. Iya. Kira-kira gitu ya Mas ya? Semoga Iya. benar. Iya. Insya Allah dari 3B menjadi 5 tambah 5B, kita punya 8B sekarang. Satu yang buat saya juga nggak akan pernah hilang kalau saya coba pilih star power saya dulu itu. Power of being perfect. Bahwa kita diciptakan Allah itu adalah dari seleksi dari jutaan apa ya istilahnya sperma ya yang dikucurkan oleh orang tua kita, terpilih satu yang terbaik menjadi diri kita. Itulah yang menjadi kita saat ini. Dan kalau sudah kita menjadi orang bibit yang terbaik ya selalu jadilah orang baik gitu. Jangan boleh dikotori dengan hal-hal yang negatif itu barangkali gitu ya. Yang kedua adalah power of receiving. Kemampuan kita menerima tekanan apapun, seberapapun besarnya, kalau kita tangguh, insya Allah kita lentur dalam hal ini, kita bisa menerima tekanan yang bisa menjadi apa ya, menjadi satu modal yang sangat hebat untuk bertumbuh kembang selanjutnya. Nah, kalau sudah, satu power lagi adalah power of giving. Kita berbagi. Apa yang kalian miliki, bagilah sama sesamamu. Karena itu menjadi satu ciri manusia yang bermanfaat, itu adalah sebaik-baik manusia yang dicintai Tuhan. Nah, saya belajar banyak malam ini dari Mas Dodi dan Mbak Septi, dan semoga pelajaran ini akan menjadi bekal, terutama tidak hanya yang masih muda, yang masih menjalani, kita yang udah tua atau yang sendiri pun jangan pernah merasa bahwa kita nggak punya value, kita nggak punya potensi, kita nggak punya kemampuan. Berdayakan kemampuanmu untuk bermanfaat bagi orang lain. Matur nuwun Mas Dodi dan Mbak Septi. Matur nuwun Mas Toto. 3 power ya, gitu ya. Keren. Yeah. 5, masih ada 2 power yang lain ya. 2 power yang lain. Ya. Tapi nanti kalau malam ini semua keluar nanti kebanyakan. Nanti giliran Mas Toto bercerita power. Monggo dilanjut. Jadi kalau power-poweran nanti kan bisa dengan Mbak Titi, ini juga full of power, Mas. Betul. Ya. Percaya saya. Ya. Nama saya dari tadi disebut-sebut sama Mas Dodi, jadi mungkin yang belum tahu ceritanya, saya pernah di dalam satu perusahaan dengan Mas Dodi.
walaupun dari sisi usia saya jauh lebih banyak dari Mas Dodi, tapi banyak hal saya mendapatkan inspirasi juga dari Mas Dodi. Karena berada di perusahaan yang sama, jadi ketika kita PHK, kita juga dua-duanya ter-PHK. Gitu ya. Nah, disitulah titik saya belajar sama Mas Dodi dan mendapat inspirasi yang luar biasa dari Mas Dodi. Sebenarnya kami berdua bisa terus karena waktu itu bank yang kami bekerja merger dengan bank lain. Tapi kami berdua memilih untuk mendapatkan pesangon dan memilih untuk di PHK, gitu ya. Karena sama-sama punya cita-cita, gitu. Saya cita-citanya kalau dapat pesangon saya mau pergi haji saat itu di usia pas 40 tahun. Nah, Mas Dodi cita-citanya adalah punya usaha yang waktu itu kemudian muncullah Jarimatika, muncullah banyak hal lah kalau Mas Dodi kan kreatif sekali. Pertanyaannya adalah begitu hari pertama kita sudah tidak bekerja, saya yang nanya ke Mas Dodi, Dodi kita mau ngapain? Saya bilang gitu. Kita jualan aja Mbak katanya gitu. Jualan apa emang kita punya apa gitu kan? Jualan training, jualan jadi waktu itu kita mendapatkan lisensi untuk ngajar dari Art of Learning Malaysia dan apa namanya Singapore Airlines ya waktu itu ya. Itu kita jual aja Mbak ke perusahaan-perusahaan. Pertanyaan saya adalah kita ini kan nggak terkenal di Dodi, apa ya laku gitu ya? Kita ini siapa gitu ya? Laku Mbak kata dia gitu dengan PD-nya itu loh. Saya karena dia pede sekali ya akhirnya saya ikutin gitu kan. Ya sudahlah kita ya jualan dan memang lagi nggak ada kerjaan kan. Jadi uang lumayan masih ada dapat pesangon. Jadi masih ini ya gitu kan. Jadi terus kemudian kita berjalan berdua terus pertanyaannya adalah bendera kita apa gitu ya. Tentu kalau menjual sesuatu kan harus ada brandnya dong. Nah, dengan tenangnya juga dia mengatakan, Jakarta Art of Learning. Itu dari mana? Yes, pokoknya begitu, Mbak. Itu bagus, kata dia gitu. Gitu, gitu ya. Kemudian yang dijual programnya apa? Nah, tadi kenapa dia bilang power itu adalah kita kemudian jualan program yang namanya Power Leadership. Gitu. Itu salah program pertama dan tadi yang disampaikan di Dodi benar sekali. Itu saya selalu ditemani Mas Bambang, suaminya Mbak Eri Ningrum. Jadi Mas Bambang ini mendampingi kita berdua gitu ya dan menjadi teman yang sangat menyenangkan dan suami saya ketika melepas saya pergi kemana-mana ada Mas Bambang dia akan lebih ayem gitu. Gitu. Terus program yang apalagi yang kita jual, ini Mas Dodi ini, I love customer gitu. Itu Oh, sampai sekarang itu Mbak, itu kalau mengeluarkan kata-kata itu top chair gitu. terus yang namanya jualan kan harus menentukan harga, gitu kan? Gitu. Nah, kita belum sampai bicara soal harga, udah diundang untuk presentasi perusahaan asuransi yang lumayan besar saat itu, gitu ya. Kita kan gelagapan. Begitu ditanya, gitu. Jadi investasinya berapa Bu Titi dan Pak Dodi untuk mengundang Jakarta of Learning? Dia itu menyebut angka gitu, cetuk gitu. Saya ya diem aja, udah disebut begitu saya keluar, itu tadi angka dari mana Dik Dodi? Ya sudah pokoknya itu angka bagus gitu. Dan angka yang saat itu disebutkan untuk ukuran kami berdua di tahun 2000-an ya gitu ya. Itu ya itu cuman untuk berdua ya lumayan agak bukan agak menyenangkan lah orang namanya nganggur, angkanya cukup besar dan dia nyeletuk gitu aja dan ternyata nggak ditawar gitu. Nah itu akhirnya berjalan terus, kemudian sampai kita mendapatkan banyak klien, ya antara lain ya yang di luar hitungan kami ya seperti Bank Indonesia dan sebagainya itu kita keliling seluruh Indonesia ya. Kemudian perusahaan-perusahaan besar lainnya gitu. Nah itulah Mas Dodi memang menurut saya smart gitu. Saya sebagai orang yang secara usia lebih banyak, tapi banyak sekali ide-ide Mas Dodi yang kemudian saya adopsi dan menghasilkan sesuatu yang sampai sekarang ini masih bermanfaat. Nah,
Kalau sekarang saya diminta untuk ngajar, terus terang saya sudah mengatakan bahwa saya sudah nggak lucu lagi di depan kelas, dan alhamdulillah ada generasi-generasi berikutnya, ada Lutfi dan sebagainya yang dulu juga dibesarkan oleh Mas Dodi ya, itu mereka tetap berjalan dengan Jakarta Art of Learning. Nah itu tadi ya kalau Mas Dodi cerita soal saya, menyebut-nyebut nama saya. Nah, ada satu langkah yang tadi saya sampaikan bahwa saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa mengalami terlebih dahulu ditinggal suami. Ini kebetulan Mbak Runi, kakaknya Mas Dodi juga baru muncul. Ini guru saya karena beliau malah lebih duluan ditinggal oleh suami, dan ini juga ada Mbak Heri yang sudah juga ditinggal oleh suami, ada Mbak Sri Kudus ya yang saya tahu gitu ya. Nah, tadi satu kata yang sangat menarik disebutkan oleh Mas Toto. Jangan sampai ketika pasangan kita pulang kita menyesal. Kalau saya saat ini boleh menyebutnya begini, ketika kita ditinggal, sedih iya, amat sangat sedih sekali iya, tapi tidak menyesal. Kenapa tidak menyesal? Karena beberapa hal misalnya yang disarankan oleh suami, oleh pasangan kita, alhamdulillah waktu itu kita ikuti. Ya, kemudian apa-apa yang bisa kita lakukan berdua yang menyenangkan, kita sudah lakukan. Dan kemudian anak-anak juga melihat bahwa ketika salah satu orang tuanya pergi, mereka so far so good melihat bahwa ini memang sudah menjadi takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Jadi mereka juga akhirnya menjadi besar hati juga melihat kita yang ditinggalkan cukup kuat. Barangkali ini bisa menjadi juga salah satu kata kunci pada saat salah satu di antara pasangan kita berpulang duluan. Jangan sampai ada yang menyesal. Gitu. Ya itu tambahan dari saya. Maka silakan yang kami berdua belajar banyak ini dari Mbak Titik dan teman-teman yang ada di Indonesia Happy Living. Karena meskipun kami membicarakan terus-menerus, bagaimana nanti ketika saya duluan atau Pak Dodi duluan gitu ya, ini pasti di hari hanya pasti nggak kuat gitu. Di hari hanya pasti nggak kuat. Tapi ketika bersama-sama dalam satu komunitas gitu ya, bersama dalam satu komunitas itu akhirnya membuat kita tidak sendirian gitu. Kita tidak sendirian. Dan akhirnya dengan kegiatan-kegiatan di komunitas juga membuat kita menjadi kita bisa kembali bangkit gitu ya, kembali bangkit, tidak kesepian, tapi memang memilih sendiri itu ya nggak apa-apa, tapi bukan kesepian karena kita akan bersama-sama. Yes. Itu persiapan. Maka terima kasih untuk teman-teman di Indonesia Happy Living yang bersama-sama saling menguatkan ya untuk kondisi-kondisi yang terjadi dan pasti akan terjadi gitu kan, Cik. Pasti akan terjadi, betul, betul. Nah, once itu terjadi ada. Oh, ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini Mbak Runi lagi gabung baru pulang ini. Iya, memang insan yang selalu sibuk. Heran saya juga itu. Kitiran gitu. Ya. Lagi ada yang dibutuhkan ya, selagi bisa bantu ya kita bantu kan gitu. Alhamdulillah. Ya, safety once saat itu terjadi, gitu ya. Ya, orang yang bisa membesarkan hati kita ini yang saya rasakan adalah orang yang sudah mengalami. Maka kemudian kenapa P Foundation sebenarnya ini juga terinspirasi dari P House yang kita pernah jalan-jalan waktu itu Dek Dodi di Salatiga ya. P Foundation itu coba kita munculkan di keluarga saya karena ketika ada pasangan yang ditinggal berpulang oleh pasangannya, itu siapa yang paling didengar adalah orang yang sudah mengalami. Jadi ketika saya mengalami, saya waktu itu mereferensi ke Mbak Heri sama Mbak Tito. Enggak apa-apa, sudah ada banyak temennya. Kemudian saya mereferensi ke Mbak Runi. Enggak apa-apa, saya sudah lebih lama. Nah, ini yang kemudian membesarkan hati kita, gitu ya. Satu, tadi jangan sampai ada penyesalan. Dua, enggak usah terlalu
kemudian bersedih hati yang berlebihan. Sedih itu pasti, berlebihan jangan gitu ya. Karena toh ada orang-orang yang sudah mengalami dan ternyata tidak apa-apa. Mbak Tito dan Mbak Heri itu menjadi bagian dari contoh saya juga. Beliau sekarang tinggal di rumah sendirian dan bisa. Saya masih ditemani anak-anak sampai dengan saat ini, tapi ini anak yang paling besar sudah menyatakan bahwa tahun ini dia akan kembali ke rumahnya. Ya, ya memang hak dia dan itu memang sebaiknya begitu. Kita nggak bisa mencegah. Nah, tapi saya sudah punya referensi. Mbak Heri sama Mbak Tito, Mbak Sri Kudus sendiri juga tidak apa-apa ya Mbak Heri ya, Mbak Tito ya, gitu. Jadi mestinya nanti kalaupun Bella pamit kepada saya pun saya harus bisa dan tidak apa-apa. Ya. Monggo yang lainnya atau Mbak Heri atau Mbak Sri Kudus mau nambahin? Ya. Kayaknya mungkin saya sedikit aja Mbak Ti, sedikit. Mohon maaf. Mohon maaf terlambat tadi karena memang baru selesai tadi. Waduh, nggak nutut ini gitu. Makanya saya langsung datang langsung ini. Tak buka, biarin walaupun cuma sebentar gitu. Tapi memang betul kalau hidup ini kita isi dengan hal-hal yang baik, insya Allah ada aja manfaatnya dan semuanya akan kembali ke sana gitu ya. Tinggal kita menunggu waktu kapan itu. Mari kita persiapkan dengan baik, dengan siapapun kita ini harus berbuat baik. Itu aja sudah. Jadi di mana saja, alhamdulillah saya ini sering sendirian kemana saja dan malam pun saya juga tenang saja. Makanya dulu Bapak Ibu tuh ngendiko, wih lho bengi-bengi cah wedok nek dianu wong piye katanya. Lho kula kata sing jogo, lho saya itu bilang gitu. Lho, sapa sing jogo katanya? Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi ya saya percaya itu. Dan di mana tempat, di laut, di ini, ya saya bersyukur gitu. Saya masih selalu seperti itu gitu kan. Dan ini yang membuat saya sampai saat ini bisa seperti ini ya karena itu. Alhamdulillah masih ada yang memerlukan saya gitu ya. Di organisasi, di beliau-beliau yang pernah kumpul sama saya, itu kebahagiaan tersendiri bagi saya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah makanya tadi wah kok masih umek. Memang kadang-kadang kalau ketemu ibu-ibu Mbak Runi podo era pensiun katanya. Ya gimana yang saya bisa lakukan seperti ini gitu saja. Alhamdulillah matur nuwun ini hanya sedikit nambahkan sedikit saja. Dan bukan sendiri betul. Tadi Septi betul. Kita tidak sendiri. Banyak yang dekat dengan kita dan mau berbagi, mau untuk saling merasakan. Karena saya sama Mbak Tati waktu itu juga saya pernah menyampaikan, Mbak Tati mohon maaf ya, saya nggak pernah bilang. Dulu saya kalau di angkatan itu kalau pas pesan terakhir kepada siapa, teman terdekat siapa, saya tulis tuh Mbak Tati. Mohon maaf gitu jadinya. Jadi saya ya memang dari dulu sudah deket sampai sekarang pun alhamdulillah kita silaturahmi masih nyambung. Dan kami pun tuh dengan keluarga ya alhamdulillah gitu ya Mbak Ti ya. Jadinya ya semoga kita nanti ketemu di janahnya, ketemu di sana dengan senang hati. Amin. Sinau ngaji pun bareng-bareng. Aduh bersyukur banget saya ini ya Allah. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang kakak-kakak saya ini soleh dan soleh. Padahal dulu tuh sama-sama itu nyolong jambu bareng. Jadi ada kegiatan ini turunan dari Indonesia Happy Living ketika waktu itu kita berkegiatan offline gitu ya. Nah, waktu itu dipandu oleh Mas Dodi apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita bagikan ke orang lain. Terus saya waktu itu mengatakan ini, saya itu punya mbak yang bisa ngajar tahsin gitu. Gitu. Dan sekarang ini kan kita makin usia, tentu kalau ya membacanya tidak hati-hati, napasnya tidak panjang, kita akan mungkin maknanya berbeda. Jadi sekarang ini seminggu sekali saya Mbak Runi, ini ada Mbak Eri, Mbak Tito juga di grup yang berbeda kita belajar tahsin bersama kakak kandung saya. Itu turunan waktu itu dari Indonesia Happy Living ya, Septi dan Dodi waktu itu disampaikannya begitu. Itu. Seminggu sekali jadi reunian kita.
banget. Ya. Iya, sebelum vaksin ngobrol dulu kadang ya, alhamdulillah gitu. Dan itu apa ya membuat hati ini tenang Mbak. Saya tambah kemanapun saya tambah tenang lagi gitu kan. Ya. Semua karena Allah gitu kan. Apapun yang akan terjadi memang ini yang harus saya hadapi. Itu yang saya tambah ini lagi gitu ya. Saya makanya kadang-kadang matur nuwun ya Allah, saya dipertemukan dengan segolongan kami gitu kan. Karena Allah kan menyampaikan bahwa nanti akan dipertemukan sesuai dengan golongannya masing-masing. Alhamdulillah, semoga kita selalu di jalannya. Ya, nanti di akhirnya kita husnul khotimah, itu saja yang kami minta. Matur nuwun, mohon maaf ganggu ini semuanya. Matur nuwun Mbak Nggak Uni. ganggu. Ya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Yuk. Monggo, masih ada yang ingin bertanya atau berbagi? Sekarang sudah jam 9. 9. Nggih. Salatiga waktunya sama ya? Sama. Apa? Mas Toto Mungkin itu yang beda diajar kopinya, saja Mas. tuh, yuk. Yang Iya, beda kopinya. iya. Mbak Restu matur nuwun, ini sudah kembali dan ngobrol-ngobrol lagi. Matur nuwun. Ada juga mungkin Sami-sami dibacakan Mbak, beberapa. sami-sami Mas. Ya sedikit Mas Toto, maaf nambahin sedikit aja Monggo, tadi. monggo. Ya maaf saya terlambat ya Mbak Septi, Mas Dodi. Padahal saya suka sekali membaca tulisannya Mas Dodi dan juga melihat cerita perjalanan Mbak Septi yang kelihatannya Mbak Septi hampir setiap hari ya Mbak mungkin keliling di lingkungannya Mbak Septi dengan cerita menarik ataupun foto-foto pemandangannya, sawah, kebun-kebun. Tapi kalau binatang-binatang jarang ya Mbak ya, jarang ketemu binatang-binatang mungkin. Iya. Atau hanya burung, suara-suara burung saja. Tapi yang tidak ketinggalan saya lihat termoskopinya ya, Mbak. Iya, betul Termoskopi. Mbak Restu. Menikmati minum kopi di tengah sawah, di pinggir kali, di pinggir sungai, di bawah pepohonan, di bawah sinarnya matahari. Senang ya Mbak ya. Nah itu yang memang mungkin kami yang di kota ini sulit menemukan. Ya, saya sendiri sangat suka dengan perjalanan-perjalanan demikian. Tapi yang selama ini karena pekerjaan saya itu berhubungan dengan perikanan, jadi jalan-jalan itu ditambak Mbak, tambak yang panas. Kemudian ya kalau sedikit-sedikit kolam ya agak adem-adem. Yang terakhir memang dengan ikan hias itu lebih adem lagi, tapi tempatnya sempit, jadi tidak bisa menikmati udara alam dan sebagainya. Ya memang tadi ya saya senang banget tuh bisa ikut walaupun tidak sampai di Salatiga ataupun tidak sampai kemana Mbak kemarin Wakatobi ya Mbak ya yang terakhir. Iya saya ke Bau-Bau. Iya. Bau-Bau, cerita di Bau-Bau ya. Dekat sama Wakatobi, betul. Oh, dekat Wakatobi itu. Iya, saya belum pernah ke sana. Tapi ya itu ikut menikmati ceritanya Mbak. Dan senang sekali. Nah, tadi Mbak, maaf Mas Toto udah menyebutkan 3 ditambah 5B ya Mas ya. Ya. Mungkin karena saya tadi terlambat Mbak, saya mungkin B yang 1 sudah disebut dari awal. Barokah mungkin ya Mbak ya. Amin, iya betul. Dari semua yang 3B Mas Toto, 5B dari Mbak, mungkin ditambah 1 lagi 9 barokah. Tapi kalau mau ke 10 juga bisa juga sih dicari. Nah, tapi memang agak sulit kalau kita berbicara ataupun menyampaikan dengan audiens yang lain dan sebagainya. Kalau terlalu banyak kan sulit diingat ya Mas ya. Mbak, memang saya juga hanya menggunakan 5 jari ini saja. Ya mungkin tadi 3 bahagia, 3B. Mbak tadi dengan Mas udah 5B. Ya. Karena memang kalau sudah tambah 6, tambah 7 itu audiens ataupun apalagi masyarakat seperti masyarakat nelayan dan sebagainya itu suka susah mengingatnya. Seperti ya kalau saya sampaikan yang berhubungan dengan perikanan itu kalau untuk produksi ikan kita mengenalnya 3K. Baik dari segi kuantitas jumlahnya memenuhi persyaratan
kemudian kualitasnya baik, dan ketiga harus kontinuitas sehingga produksi itu kan bisa terus ada, masyarakat bisa mengkonsumsi, ataupun kalau mau diekspor ya Bu Titi ya, kalau mau diekspor kontinuitas ini yang paling menentukan. Ya misalnya jujur kalau pabrik pakan membutuhkan kedelai, kenapa impor? Ya karena tidak kontinu dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Ya itu aja, saya memang pakai 5 jari ini aja Mbak. Ya, bagus Mbak. Mungkin barokahnya dari keseluruhan ya Mbak ya. Amin. Pasti barokah, semuanya barokah. Terima Mbak kasih. jangan khawatir. Apa Pak? Mas? Walaupun pakai 5 jari itu Mbak Septi itu menggunakan 5 jari sebagai dasar mengembangkan jari matika. Mbak Septi bisa cerita itu. Dari 5 jari ini bisa jadi miliar itu. Hebat, salut. Saya salut keluarga. Benar-benar ini keluarga bahagia. Semuanya disupport. Iya, alhamdulillah Mbak. Mungkin kita juga mesti banyak belajar ya Mbak Titi sama Mbak Septi sama Mas Dodi. Ya saya senang karyanya. Pengen terus baca karyanya Mas Dodi dan ceritanya Mbak Septi. Terima kasih. Mbak Runi juga saya suka banget. Padahal cita-cita saya dulu jadi kowal. Ayo kita melaut bareng-bareng Mbak. Kapan ya? Insya Allah kalau cuman snorkeling saya masih berani, tapi diving nggak berani. Tidak apa-apa Mbak. Itu diving bagiannya di laut itu ngangeni Mbak. Di laut itu ngangeni. Betul. Tapi kalau lihat laut sudah hitam, diving kan pasti ke laut yang lebih dari 10 meter. Saya nggak berani. Itu bagiannya suami saya Mbak yang suka diving. Dan anak saya Mbak Titi yang suka sushi itu makanan Jepang mentah-mentah. Saya orang perikanan nggak pernah. Tapi anak-anak, cucu-cucu saya doyan banget. Seneng ya. Iya, betul. Ya. Nah, mungkin itu Mas Toto, Mbak Titi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti kalau teman-teman mau yang lain mana nih? Ada nggak yang masih akan bertanya? Tapi sebelum pertanyaan ke teman-teman, izinkan saya juga menyampaikan terima kasih Mas Dodi, Mbak Septi ya. Karena Anda menjadi dewa penyelamat juga. Tadi kita problem technical di Zoom. Sekarang penjenengan bisa membantu sehingga ini bisa berlangsung. Dan barangkali juga sekalian jangan tanggung-tanggung nanti. Kita perlu ngabadikan foto-fotonya dengan imersifnya Mbak Septi, Mas Dodi. Betul Mas. Ini satu hal yang menarik ketika Mas Toto ngendiko pengisian itu belajar tiada henti, terus menerus dan sampai liang lahat, dan itu nyata kita saksikan bersama. Mas Toto tuh sabar sekali mulai ngutak-utik yang namanya Zoom. Semangat belajarnya luar biasa. Operating dari hal yang sederhana, kecil sampai detailnya dijalani, dan kita melihat bersama bahwa yang mengoperasikan motor dari penggerak aktivitas online kita, Mas Toto, mungkin yang paling sepuh di antara kita saat ini. Keren. Iya. Dan satu lagi tuh, ada Mas Agus Parmadi, suami dari Mbak Wityo. Dari sini ya, dari Mbak Wityo. Beliau itu punya kegemaran baru, fotografi. Jadi kalau kami jalan-jalan, fotografernya adalah Mas Didit. Mas Didit. Mengoperasikan kameranya, lalu ketika yang lain sibuk makan, Mas Didit itu sudah mojok sendiri dan bikin video dari hasil fotonya. Itu kegembiraan baru karena proses belajar hal yang baru. Buat kami itu sesuatu yang contoh yang sangat menarik buat kami untuk diteladani, karena otak itu memang alamiahnya meluruh, tetapi dengan dipakai jumlah peluruhannya tidak akan lebih besar daripada permajaannya. Jadi masih tetap bisa kita jaga atas hal itu. Seperti dialami Septi dengan lututnya yang ternyata bisa pulih. Mata Septi dulu
minus besar sekali dan berkacamata karena pernah jatuh dan sebagainya. Sekarang pulih. Membaca sudah tanpa kacamata. Dulu kalau baca token, saya harus bacakan. Jadi seperti key in untuk proses transfer, saya membacakan tokennya. Sekarang sudah bisa baca sendiri. Jadi ternyata sel tubuh itu juga masih bisa meremaja ketika usia sudah semakin menua. Betul, betul. Kalau istilah saya melungsungi tadi, Mas. Oh, Betul, Mas. Ya. Jadi tidak Kalau ada kita yang pakai namanya terus, ya. kalau kita pakai terus, itu melungsungi, benar. Iya, betul, betul. Dan Alhamdulillah. satu hal hari ini yang saya tadi, kalau nggak salah, siapa ya, Mbak Restu apa yang nyebut, atau Mbak Runi tadi ya, bahwa satu yang Mas Dodi dan Mbak Septi lakukan ini orang tahu carry termos kopi. Iya, baris tuh. Nah, Mbak Restu ya. Iya. Saya kalau sepedaan, orang lain sangunya kan air mineral gitu ya. Oke. Sangu Mas Bro saya kopi. kopi di dalam termos. Orang-orang lain minum dari botol aqua, saya nuang kopi berasap itu, Anak-anak. aduh nikmat dunia itu. Iya. Alhamdulillah masih Saya bisa menikmati. Ya, saya pernah tanyakan ke dokter Terawan tuh Mas Toto tentang Iya. kopi, ya. Gitu. Dok, gimana tentang kopi untuk kesehatan gitu? Dan dokter Terawan menyatakan bahwa kopi untuk kesehatan itu baik. Baik. Ya. Ya, yang Tapi penting juga- apapun akan baik asal tidak berlebihan tentu ya, gitu. Jadi sesuai takaran. Nah, kalau kayak Mas Toto yang sudah terbiasa dengan kopi, mungkin takarannya bisa lebih besar dari yang lainnya itu tidak masalah. Nah, kalau yang kita yang biasa-biasa saja tentu ya takarannya harus sangat disesuaikan. Tapi bahwa kopi itu memang baik untuk kesehatan itu disampaikan dokter Betul. Terawan saat itu. Karena saya kan jantung sebenarnya di klep 4 ada bermasalah ya. Kemudian sempat ada serangan juga sebenarnya dan itu dokter Terawan, Ibu konsumsi kopi paling tidak sehari itu 2 kali. Tuh. Nah, ini yang sekarang saya jalankan. Ya. Matur nuwun Mbak Desi. Ya. Ya, monggo Mas, ini udah jam 9 jam 10. seperempat. Mungkin ambil foto dulu kali Mbak Oh, nggih, nggih, Septi ya nggih. sama Ya. Mas Dodi. Nggih. Atau Berapa jumlahnya ini? 25. 25. Kita di kelas dulu ya. Ikut sebentar. Alhamdulillah. Ditunggu. Ini sama Tunggoni. Mbak Fatkauli, Septi Mbak Waidan. Sri, yang belum muncul nih. Kita di sini. Oh iya. Ada Oh iya, Mbak kita belum muncul. Habibah, Sebentar. Mbak Umi. Ye. Kita Mbak foto Ririn. ya bareng-bareng. Mbak Ririn agak ke tengah. Udah. Ya. Aja kok ora ketok ya. Nah, Lan mana? itu ora ketok iku disimpen po. Mbak Oh iya, Septi iya, ngumpet Kak. itu. Mbak Septi Saya belum. juga hilang. Belum sebentar, jangan bergerak. Ya. Nah, ayune ya Allah. Ya Allah. Iya. Ye, siap. Septi dia. Ya. Hilang istriku hilang. Istrinya hilang. Gak Mbak, apa-apa. Iya. bisa. Mas Septi Mbak Septi kok hilang? aja diumpet ke Mas Dodi. Ya itu. Dadah. 1, 2, 3. Nanti saya insert aja. Ya. Aduh ya udah. Nah, Nah. betul. Nah, Nah, baru ada Mbak Septinya. Nah itu hadir Septi. Nah, kalau nggak ada Pak Dodi, muncul saya. Gantian. Ya. Ya. Bisa. Nah, Ye. bisa sekarang. Satu lagi kita ganti, Ye. Ya. Satu lagi ganti suasana. Langsung habis sih. Iya, Pak. Loh, Suasana mana sih? di gunung. Oh, oke. Siap. Ya. 1, Hilang. 1, 2, 3. Mana nih senyum-senyum yang paling indah? Gitu loh. Belum tak bawa ke sana sebentar.
Saya bawa ke grup dulu sebentar Mbak, lupa saya. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi, beda lagi. Mas Dit nih Mbak Wit. Mas Dit mana? Mas Mas Dit. Agus mana? Mas Agus. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah. Sehat ya? Muncul, Aduh. Ya. Siap. 1, 2. Ya. Ya. Oke, matur nuwun. Baik, matur nuwun untuk Mas Dodi, Mbak Septi, dan sahabat-sahabat bahagiaku, semua member Indonesia Happy Living. Baik yang sudah sering kita bergabung ataupun yang baru pertama kali gabung, sugeng rawuh, sugeng bergabung. Nanti kalau misalnya kita ada sesi-sesi berikutnya, apakah itu Indonesia Happy Living Seminar, kita akan share informasinya, monggo semua bergabung. Dan pada malam ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengajukan usulan, kira-kira pengen ngomongin topik soal apa. Nanti kita akan cari narasumbernya yang kira-kira kompeten untuk bisa berbagi kepada kita. Itu ya. Sekali lagi matur nuwun atas partisipasinya, kehadirannya, dan juga keguyuban kita yang selama ini sudah kita bangun. Semoga ini semua bisa memberi manfaat untuk kita semua. Semuanya selalu sehat, semuanya bahagia, dan semuanya punya daya untuk berbagi dengan sesama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, selamat beristirahat. Nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Restu kopinya biji Mbak, tanya mereknya apa? Kopi biji Mbak, nanti kita ngopi bareng Mbak. Kita ngopi-ngopi. Asli Salatiga. Iya, Dari Salatiga, Mbak. produksi Iya, Salatiga. betul. Karena Kocomoto toh, Sep? Dalam Bah Kocomoto. Bukan, kopi merbabu. merbabu. Oh, merbabu. Iya. Jeng. Lah, Ya, bola-bali arep nenggone Mas Dodi arep ngopi telisiban terus. Iya Mas, nggih. Iya. Itu Kalau memang saya- sengaja ya. Provokator itu Mas. merbabu. Provokator ada di sini Mas. Oh. Enggak, Nanti makasih banyak, diajak Mbak. Jadi Mbak nongkrong. Septi ke Jakarta, saya ke Mbak, Salatiga. Nang Surabaya meneh, Mbak. Nang Surabaya meneh, Mbak. Insya Allah, Mantap. kapan-kapan Surabaya. Ayo Mbak Restu. Monggo ke Surabaya, Mbak. Insya Lihat Allah. Museum TNI AL. Saya Iya, 5 Mbak. tahun di Surabaya. Nanti naik kapal bareng Mbak Nuti. Ya, Oh, ya. betul. Oh iya tuh, Oh, naik kemarin Mbak kapal. Witio naik kapal itu Iya. mantan siswaku. Iya, si Betul, Kartika. betul. Iya. Iya. Ya Kalau pengen nggak cobain zaman dulu. ini nggak Sampai mungkin itu. mau layar ditungguin. Tapi kok Ya, guru sudah betul. mau berangkat, nggak sempat kita layar dulu. Sebenarnya mau tak ajak keliling gitu aja, nggak taunya sudah ke susu selak layar sama Taruna. Bisa Ya, bisa Lain lagi kali ya aja. Mbak ya. Saya tak pamit dulu ya. Matur Ya, nuwun, Halo, saya pamit. Assalamualaikum. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa.